Oke, ketemu lagi di channel YouTube Dosen Daily. Nah, di episode kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang masih berhubungan dengan Q&A kemarin, karena saya baru aja dapat pertanyaan lagi yang memang di Q&A kemarin ternyata belum dibahas. Dan saya rasa pertanyaan ini cukup banyak juga di sebelum-sebelumnya yang menanyakan tentang hal ini, dan saya rasa ini juga paling penting sih sebenarnya. Pertanyaannya yaitu, Kak, aku tertarik banget buat masuk jurusan desain interior. Kak, kalau boleh tanya, desain interior dan tata kota prospek kerjanya gimana ya? Dan kira-kira untuk beberapa tahun ke depan, apakah prospek kerja desain interior masih akan tetap bagus? Terima kasih sebelumnya. Nah, pertanyaan ini banyak banget masuk. Sebenarnya nggak cuma dari calon mahasiswa yang akan kuliah di jurusan desain interior, tetapi juga banyak banget saya dapat pertanyaan ini dari mahasiswa saya yang sudah bahkan kuliah selama beberapa semester. Ya, jadi mereka tuh kebanyakan baru memikirkan saya mau kuliah yang nggak ada hitung-hitungannya, mungkin baru sejauh itu, tapi belum ketahuan prospek kerjanya sejauh apa sih, bagus apa enggak, gajinya kisaran berapa sih. Nah, ini yang akan kita bahas di episode kali ini. Oke, saya mau bahas dulu bahwa di desain itu ada beberapa jenis, tidak hanya desain interior. Contohnya di Fakultas Teknik dan Desain Universitas Trisakti sendiri ada 3 macam desain. Yang pertama yang tadi saya sudah sebutkan, desain interior. Yang kedua, desain komunikasi visual. Dan yang ketiga, desain produk. Nah, dua yang di awal ini adalah bisa dibilang jurusan yang paling banyak peminatnya, khususnya di Universitas Trisakti sendiri. Di desain interior dan desain komunikasi visual itu rata-rata jumlah mahasiswanya agak cukup membludak, ya bisa dibilang seperti itulah. Nah, oke, sekarang kita akan bahas apa prospek kerja sarjana desain interior dulu. Yang pertama, prospek kerja sarjana desain interior adalah yang jelas konsultan interior. Yap, mungkin udah banyak yang sering dengar, saya ingin jadi desainer, saya ingin jadi interior designer, saya ingin jadi konsultan. Apa sih sebenarnya konsultan itu? Ya, kalau bisa dibilang konsultan itu adalah orang atau perusahaan yang membuat konsep serta gambar desainnya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi, seorang konsultan itu mempertanggungjawabkan desainnya mulai dari konsep sampai dengan proses pengerjaan. Mungkin ada 2 macam. Konsultan itu ada yang desain aja, ada yang design and build. Jadi ada 2 macam nih. Tergantung perusahaan atau kamu sendiri mau milihnya cukup desain aja atau design and build. Nah, biasanya seorang konsultan desain interior itu bekerja sama tidak hanya sesama desainer aja, tetapi juga sama arsitek, kadang juga sama sipil gitu. Jadi kolaborasi lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, konsultan juga biasanya membuat RAB atau rencana anggaran biayanya. Jadi dengan konsep yang sedemikian, akhirnya diwujudkan dalam gambar yang seperti ini sesuai dengan kesepakatan dengan klien. Rincian biayanya dia buat juga, baru kliennya setuju atau tidak. Kurang lebih proses kerjanya seperti itu. Nah, ini adalah prospek kerja yang kenapa saya sebutkan di awal, karena memang prospek kerja yang sangat bisa dibilang sangat membludak sampai sekarang. Karena memang pembangunan yang kita tahu di Indonesia sendiri, ya, tidak hanya di Jakarta, banyak sekali, mulai dari mall, restoran, yang mall kan lingkup luasnya, kemudian restoran, kemudian ada juga bioskop, ada juga toko buku, ada juga toko fashion, toko sepatu, dan sebagainya. Nah, itu bisa dibilang adalah prospek kerjanya konsultan desain interior. Oke? Nah, prospek kerja sarjana desain interior yang kedua adalah set designer. Mungkin ada yang pernah dengar set designer belum? Ya, set designer itu adalah pekerjaan yang biasanya di televisi. Jadi kalau kalian sering nonton semacam, mungkin kalau di TV ini talk show, atau mungkin ada juga yang sering nonton film, misalnya pernah nonton film Crazy Rich Asian misalnya. Nah, itu adalah ada peranan seorang set designer di sana. Jadi kalau kalian tahu
di film Crazy Rich Asian itu sebenarnya ada ya, kalau kalian pernah nonton, ada adegan yang syutingnya seolah-olah ada di dalam pesawat. Pesawatnya yang lux banget, yang mewah, kayak kelas eksekutif kali ya. Jadi itu sebenarnya bukan pesawat sungguhan, karena itu adalah desainnya seorang set designer membuat itu seolah-olah beneran ada di sebuah pesawat eksekutif. Ya. Nah, kalau di televisi misalnya, saya mau sharing juga sedikit, itu sempat kerja di salah satu perusahaan TV swasta yang memang mereka bisa dibilang sering mengadakan talk show. Jadi kalau kalian lihat, sering ya kalau talk show artis di televisi gitu, acara-acara mungkin TV atau Trans TV ya seperti itu mereka mengundang artis dan di belakangnya itu ada background seolah-olah lagi ada di rumah, ada di ruang tamu, kemudian atau di kamar, kayak gitu. Itu juga salah satu kerjaannya set designer. Ya, ini juga kenapa saya taruh di posisi kedua, karena posisi ini adalah posisi prospek kerja yang terus berkembang seiring dengan perkembangannya televisi swasta sekarang ini ya. Makin banyak perusahaan televisi, makin banyak juga prospek kerja ini dibutuhkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan memang bisa dibilang dulu banget, mungkin bisa dibilang 10 tahun yang lalu kali ya, prospek kerja atau kerjaan set designer ini belum ada. Baru ada beberapa tahun belakangan ini, terus banyak TV swasta bermunculan, banyak program-program televisi yang bermunculan, akhirnya keluarlah lowongan kerja set designer. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke prospek kerja lulusan desain interior yang ketiga. Yang ketiga adalah retail company. Apa itu retail company? Nah, jadi kenapa saya juga letakkan ketiga? Karena biasanya ini adalah prospek kerja yang juga banyak dibutuhkan dan bisa dibilang kasarnya kalau udah nggak dapat yang satu, kedua, ya deh yang ketiga aja. Gitu. Jadi yang ketiga ini retail company. Kalau kalian tahu perusahaan seperti Toto, atau misalnya perusahaan karpet, perusahaan marmer, keramik, granit, homogeneous tile, dan semacamnya, itu semua adalah material atau bahan-bahan yang diperlukan oleh desain interior dan mensupport si konsultan tadi gitu. Jadi kalau nggak ada marmer, nggak ada granit, nggak ada foto, istilahnya seperti itu gitu. Jadi desain interior nggak bisa bekerja karena mereka tidak disupport oleh material yang mumpuni. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu tadi membutuhkan juga seorang desainer interior. Kenapa? Karena biasanya konsultan itu datang ke perusahaan marmer, kita sebutlah perusahaan marmer, datang itu nggak ujuk-ujuk, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Karena biasanya mereka akan konsultasi terlebih dahulu dengan si desainer interior yang kerja di retail companies tadi. Gitu. Jadi saling mensupport sehingga si konsultan terbantu dengan adanya si desainer yang kerja di retail companies tadi. Nah, itu tadi ada beberapa prospek kerja lulusan sarjana desain interior. Sebenarnya masih banyak sih, bisa dibilang kalian yang senang menulis bisa kerja di media misalnya, karena sekarang juga banyak sekali majalah-majalah arsitektur interior. Kemudian misalnya senang dengan dunia pendidikan, bisa jadi dosen kayak saya misalnya, atau menjadi guru, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu tadi secara garis besar, dan sekali lagi di episode kali ini saya akan menceritakan juga tentang prospek kerja sarjana desain komunikasi visual. Yap, karena saya bukan ahlinya, saya akan invite tamu saya hari ini. Oke, kita langsung panggil aja ya. Nah, tamu yang kita undang di episode kali ini. Assalamualaikum. Perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Nama saya Radiansyah Sukmana. Nick saya sudah lupa. Nim kan, di kalau mahasiswa. Oh iya, Nim. Nim. Biasa dipanggil Agam. Channel YouTube Agam Dadam. Instagram @agamdadam. Tetap ya. Jadi mungkin ada yang belum tahu bahwa Agam ini salah satu lulusan Universitas Trisakti juga. Dan oh my god, wow, terbaik. Dan dia ini sarjana desain komunikasi visual, benar begitu? betul ibu, Betul. betul. Saya dibilang ibu. Nah,
Agam ini kurang lebih lulus tahun berapa? 2014. Kurangnya 10. Enggak, 2004 2004 masuknya. masuknya. Oh, nih ngomongin lulus ya? Lulus. Maaf. Terus 12 Lagi nunggu ini buka puasa soalnya. Oh, Ini iya. tanya pas puasa kan? Oh iya benar. Jadi lagi lapar-laparnya. Iya. Jadi lulusnya tahun? Lulus 2009. Oh iya. Dia 5 tahun. Masuk 2014 tuh. Gimana mundur dong? Nah, jadi di episode kali ini kita lagi ngebahas tentang prospek kerja nih, Gam. Jadi Oke. prospek kerja sarjana desain. Kenapa tadi udah bahas ya interior? Yap. Sekarang mau ngebahas tentang sarjana DKV. Kenapa dibahas di DKV? Karena memang dua itu rasanya jurusan desain yang emang populer banget ya, bisa dibilang gitu ya. Lebih populer di kafe kayaknya. Oh oke, baiklah. Nah, Sama-sama orang DKV. Mari bully orang DI. Oke, jadi kita lagi ngebahas itu prospek kerja karena memang banyak sekali pertanyaan dari nggak cuma calon mahasiswa tapi juga yang mau lulus nih. Apa sih kira-kira kerjaannya gitu. Nah, untuk DKV sendiri kan Agam tadi bahas lulus tahun 2009 ya. 2009. Ya, 2009. 2009. Jadi kurang lebih udah berapa tahun? 11 tahun ya, 11 tahun 12 yang tahun. lalu. Iya. Nah pasti kan pengalamannya udah banyak sekali nih, banyak sampai sekali. udah populer banget nih gila. Nah apa sih? Banyak ya, perjalanan hidup itu panjang. Iya betul kan, perjalanan karir lah Karir gitu. panjang. Nah ini kan kita bicara tentang prospek kerja. Apa Ya. sih begitu baru lulus? Apa tuh yang Agam melakukan meng-apply kerjaan apa? Ya Kak, jadi gini Kak. Kasih kan saya tua. Iya, jadi ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanya nggak cuma dari mahasiswa, tapi dari orang tua juga. Oh iya betul. Nah, kan aku berapa kali sempat bantuin kakak ya, Iya, bantuin jaga saya. mood di Trisakti. Pameran Trisakti Nah, betul. Oke. jadi kalau jenjang karir di kafe atau desain komunikasi visual itu sebenarnya banyak banget. Bisa ke fotografi, bisa ke art director, bisa jadi ini aku ngambil contoh dari teman-teman ya. Iya. Ada yang visual merchandiser. Yes, itu paling banyak juga tuh, interior juga ada tuh yang Jadi basically tergantung skill yang mumpuni ya. diasah di mana selama di cafe itu, karena ya itu kita ada kelas animasi, kita ada kelas fotografi walaupun dasar, tapi Iya. kan itu Dapat ya. dapat dan kayak cari oh iya passion gue ternyata di fotografi nih, atau wah gue cuman di gambar manual bagusnya, Iya. atau wah jagonya di animasi gitu kan. Kalau gue pribadi sebenarnya gambar nggak terlalu bagus ya, pas masuk Biasa kampus itu kayak jiper gitu loh, ngeliat yang lain gambarnya kayak udah ada jago-jago surrealis, gitu ya. Tapi sebenarnya nggak jago pun ternyata bisa ya. ternyata bisa karena emang nggak cuma diajarin skill. Kalau skill kan kayak cara buat logo, cara bikin poster tuh sekarang YouTube udah bisa, tapi yang diajarin itu adalah kayak estetika, sejarahnya, yang Teori-teori teori pendukungnya ya. pendukungnya itu yang nggak kita dapetin Iya. di online gitu. Terus Nah jadi fotografi, kalau fotografi tadi kan ada 3 ya, ada fotografi, art director, sama visual merchandiser. Itu ada itu salah ya. tiganya sebenarnya. Salah 3 sebenarnya lebih banyak ya. Banyak lagi. Ya kalau fotografi kita tahu lah ya, udah nggak perlu dibahas deh, pasti udah pada ngerti. Art director. Art director. Susah ya lidah saya. Jadi kalau Ya, itu. yang paling banyak sih yang pasti jadi desainer grafis ya. Oh. Kalau saya dulu awal biasanya nih kalau anak di cafe angan-angannya tuh pengen di agency. Oh gitu. Agency Oh kalau di kreatif. interior konsultan angan-angannya, kalau di cafe Agency atau media. Oke. Atau media. Media. Jadi kita ya di karirnya pasti desain grafis dulu. Ini kita ngomongin di media atau agency ya. Iya pasti di desain grafis junior lah pastinya. Terus graduate ya. graduate. Ya nanti naik-naik bisa jadi art director. Oke. Gitu. Jadi art director itu grafis saja kah apa yang jago? Sebenarnya kalau art director itu levelnya udah ya kayak levelnya udah nggak selamanya mendesain, tapi emang ide dari kita. Kalau masih junior nih kita dapat brief, menerjemahkan idenya si visual. bosnya nih ya. Oh jadi jenjang karirnya bisa lama-lama dia naik, dia nggak gambar lagi tapi hanya memunculkan ide yang gambar orang lain. Iya. Juniornya lah ya. Iya. dia bilang. Oh gitu. Itu yang kedua fotografi, art director. Yang ketiga adalah visual merchandiser. Nah ini menarik nih karena memang nah itu kan
denger ya, nggak cuma dari di cafe, interior juga ada yang nyoba-nyoba, dan akhirnya sampai sekarang ada teman saya yang juga jadi visual merchandiser. Coba kalau temannya Agam. Wah, sebenarnya kalau ngomong visual merchandiser agak takut miskom nih. Tapi ya Sepengetahuan Agam deh. Yang pasti kalau visual merchandiser ya gampangnya nih kayak display di mall gitu kan, toko-toko ya. Yang di kaca ada manekin, displaynya itu ya. Emang agak 11-12 sama interior. Cuman ya emang ada temen yang sukanya fashion, terus taste-nya bagusnya di fashion, dia masuk ke visual merchandiser. Oke, itu tadi ya teman-teman, ada 3 yang banyak banget ya. Kalau tadi di interior ada konsultan, ada di retail companies, kemudian ada juga yang di set designer ya. Oh, ada satu lagi Kak, di Apa? TV. Oh, sama TV kan, juga set banyak. designer. Apa tuh? Itu biasanya yang editing video, animasi video itu di TV. Jadi itulah 4 itu yang sekarang lagi booming banget. Atau bahkan di sekarang soalnya banyak perusahaan nih yang udah in-house divisi kreatif. Jadi nggak perlu hire orang lagi. Biasanya kan kalau kayak saya kan udah kerja 10 tahun. Di multinational company ya. Itu kalau dulu kayak di perbankan juga biasanya kalau bikin konten kreatif itu ke agensi kreatif di luar. Di luar akhirnya ya mungkin untuk meminimalis budget di hire lah in-house, kita nyebutnya in-house. Jadi kita di dalam si company besar itu. Jadi bisa kalau di agensi udah nggak populer lagi dong karena udah banyak yang in-house. Bisa dibilang gitu sih. tapi masih kalau level kayak saya nih kan emang kantor pusatnya di luar regional. Kalau ada kerjaan kayak big campaign itu emang yang handle selalu agensi kreatif, which is agensi kreatifnya juga yang level multinasional. Gitu. Jadi kalau tadi berarti Agam ini di bidang art director ya? Bisa dikatakan begitu. Ya desain grafis lah, saya masih desain grafis ya, sama grafis. Ya bisa melebar juga ke digital. Kan sekarang era digital ya. Jadi strategi digital gimana segala macam. Luas banget. Luas ya, kalau interior mungkin cakupannya sama pembangunan, sama interior entah rumah, mall, atau bioskop apapun. Nah, kalau di cafe desain komunikasi visual ini kaitannya dengan komunikasi iklan kali ya. Iklan. Jadi promosi. Ngomong-ngomong tadi kayak bioskop, di cafe juga ada merchandiser. Kayak bikin tempat popcorn, itu kan ada desainnya tuh. Iya. Itu di cafe juga? Di cafe juga yang banyak sekali. Packaging itu juga di cafe. Pantesan di cafe populer ya. Iya. Ganteng-ganteng lagi. Emang iya? Jadi Iya, bisa. Tapi kalau bilang ganteng-ganteng, banyakan cowok apa cewek sih yang ngambil di cafe? Kalau interior kan cewek. Kalau di cafe? Sebenarnya bisa 50-50 sih sekarang. 50-50 ya. Tapi cantik interior sih kalau cewek. Kasar. Tetap ya. Tapi jadi kayak playboy gitu. Oke, itu tadi ya sedikit gambaran tentang prospek kerja sarjana desain interior dan sarjana DKV. Mungkin bagi yang kurang jelas atau mau tanya-tanya lebih detail bisa komen di bawah. Di bawah sih. Ya, bisa komen di bawah dan jangan lupa juga di like, comment, subscribe ya, subscribe YouTube channelnya Dosen Daily. Agam dadam. Gak perlu bahasa dah. Tapi yang nonton ini paling subscriber Agam dadam. Iya. Hai gengs. Ya, oke, itu tadi. Dan sekali lagi bagi kalian yang tertarik di jurusan desain interior atau desain komunikasi visual, jangan lupa di follow. Trisakti aja. Iya, langsung follow Instagram @fsrb_usakti. Langsung daftar desain komunikasi visual. DKV Usakti Instagramnya, kalau interior.trisakti. Oke, itu Ketua aja. jurusannya baik. Interior ya? Interior baik. DKV? DKV super baik. Asik banget orang. Jilat deh. Hai Mbak Elda. Bukan Mbak Eva. Oh bukan. Kaguse. Oh Kaguse. Oh itu anak band. Lebih asik lagi ya. Itu klop banget sama. Ketua jurusan aja anak band, gimana nggak asik? Iya, jadi makanya di kafe aja
interior aja lah. Jadi berantem. Ya udah itu tadi, terima kasih. Yang masih ingin bertanya-tanya silakan komen di bawah, karena saya tahu pasti banyak sekali yang ingin bertanya apapun seputar tentang perkuliahan desain interior dan prospek kerjanya, silakan komen. Jangan tanya beli mainan di mana ya. Oh bukan, ini bukan channelnya. Oke ya, terima kasih Aga. Terima kasih Kak Caca. Kak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.